yang moro-moro. Tiba-tiba datang, kemudian laki-laki ini duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini intinya akhirnya adalah dikatakan malaikat Jibril, karena dalam perjalanannya kedatangannya tidak menunjukkan bekas perjalanan seperti lelah, letih, kotor, tidak ada. Kemudian orang ini berada di samping Rasul, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulnya. Kemudian melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah, itu rukun Islam. Kemudian orang ini bertanya, wa akhbirni anil iman, dan kabarkan wahai Rasul kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yaitu beriman percaya kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi dan semua kitab-kitab Allah wajib iman, wa rusulihi wal yaumil akhir, wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallah. Qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dulu hadisnya. Wa kemudian akhbirni anil ihsan. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini sepertinya sulit. Yang lebih mudah sedikit tapi tetap sulit. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, kita sebisa mungkin merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini orang yang selalu merasa Allah pasti tidak berani melakukan maksiat. Ibadahnya pasti dilakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia merasa di balik amalnya dilihat oleh Allah. Contoh gampangnya saja, kalau ada orang lomba, di situ ada juri, ada juri yang misalnya kita mengikuti lomba, kemudian ada juri yang menilai apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan nanti pasti kita ingin menunjukkan, mempertunjukkan yang terbaik. Kenapa? Biar dapat penilaian yang banyak, yang baik, biar menjadi juara, pokoknya begitu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa saja amal kita sedang dilihat dan akan dinilai oleh juri itu. Maka kita akan menunjukkan yang terbaik. Kenapa? Biar mendapatkan nilai yang terbaik juga. Lah kalau kita ini sholat merasa dilihat oleh Allah, dan dengan penilaian itu Allah akan menilai kualitas ibadah kita. Insya Allah pasti kita akan beramal, beribadah, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Takbirnya dengan khusyuk, khudu, kemudian rukuknya dilakukan dengan sesempurna mungkin, sujudnya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita yakin dan sadar ketika melakukan itu Allah sedang menilai dan melihat ibadah kita.
Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan ketika kita sholat sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mengatakan itu, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dialog namanya. Ar-Rahmanir Rahim, majidani abdi, hambaku mengagungkanku. Lah ketika di sini ini yang berat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami nyembah. Ingat di sini ada bahasa hanya. Makanya dalam bahasa Arab itu berbeda antara na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu. Niku beda. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ingin mengistimewakan sesuatu maka mendahulukan dalam penyebutannya. Jadi mendahulukan itu simbol mengistimewakan. Okay. Jenengan kalau mendahulukan sesuatu adalah simbol mengistimewakan sesuatu. Punya beberapa amalan, yang mana yang didahulukan itu menunjukkan dia mementingkan itu. Itu simbol. Dalam bahasa Arab bahkan dalam berbicara pun menunjukkan seberapa besar Anda mengistimewakan itu. Ketika na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Ketika dia iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah. Terus realitanya gimana? Apakah betul hanya kepadamu Allah kami menyembahmu? Ini terkadang disinilah kita mengucapkan itu hanya dalam lisan saja, hanya kepadamu, padahal di setelah sholat banyak yang kita sembah. Walaupun kita tidak secara terang-terangan menyembah selain Allah, tapi secara amal kita mendahulukan sesuatu yang selain Allah daripada Allah itu sendiri. Ini dalam bahasa Arab itu kalau mendahulukan berarti mengistimewakan. Makanya dalam assalamualaikum niku, kenapa kok assalamualaikum, kok menjawabnya kok waalaikumsalam, kok tidak wa assalamualaikum juga? I love you too, kan ngoten nggih kalau bahasa Inggris. Ini kalau bahasa Arab assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam, tidak wassalamualaikum. Kenapa? Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atau kesejahteraan untukmu. Ketika dijawab waalaikumsalam, dan semoga hanya untukmu. Ada hanyanya di sini. Apa artinya? Mendoakan lebih. Jadi Islam itu dari salam saja sudah mengajarkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan yang lebih banyak. Sedekah kepada kita sedikit, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Itu sudah rumus dari assalamualaikum saja sudah ada ajaran tersendiri dalam Islam. Jadi banyak sebetulnya dari amaliyah kita ini, Islam itu adalah sangat baik sekali ajarannya. Dan suatu ajaran agama tidak diukur dengan perilakunya, tapi dilihat dari ajarannya. Ajarannya baik, ya sudah baik. Kalau yang melakukan tidak baik, tidak menjadikan agama itu tidak baik. Agamanya tetap baik. Tidak diukur dari perilaku personal, kita lihat dari aturan yang ada itu bagaimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab begini ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi. Ini sampean bilang iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Sampai sudah janji. Kemudian wali abdi masalah, dan bagi hambaku apapun yang ia minta. Makanya menurut sebagian riwayat, kalau jenengan punya hajat, punya keinginan tertentu, seringlah baca Fatihah, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya dibaca berulang-ulang. Teman kerman teki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu sampean pengen apa? Pengen
Wis pengen haji atau pengen apapun, iya karena abudu wa iya karena nasta'in, begitu nggih. Tapi cuma di situ kalau sampean teliti ya na'budu dulu baru nasta'in, perbanyak ibadah baru minta Allah. Ujibu da'watad da'i, Allah mengatakan ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepada falyastajibuli, kata Allah, maka nyembadani, maka lakukanlah falyastajibuli wal yu'minu bi, diimbangi dengan amal baik. Hadirin rahimakumullah, banyak sebetulnya hadis-hadis bahkan ayat banyak yang ketika Allah memberikan anugerah, Allah menyuruh kita untuk menyertai dengan amal baik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu sebelumnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu, nyembahlah rabb hadzal bait, yaitu Baitullah, rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan kamu makanan selamat dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari sebuah ketakutan. Khauf dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita takut itu maknanya ya sudah takut begitu. Bahasa Arab takut itu bahasa Arabnya dua, ada pakai khosyiyah, ada pakai khaufun. Khaufun ini biasanya takutnya karena ada ancaman. Jadi kalau khauf itu takut dengan sebuah dengan takut kepada hantu, takut kepada setan, takut kepada harimau, takut kepada macan, takut kepada kaum Hawa biasanya takut kepada cicak, kecoa dan lain-lain. Jadi kesini takut dalam bahasa Arabnya, yang bahasa Arabnya adalah khaufun. Tapi kalau takut itu karena auranya, karena keagungannya, karena luar biasanya yang ditakuti, bahasa Arabnya namanya khosyah. Allah kita takuti, tapi bukan takut dalam arti takut seperti takut kepada sesuatu yang menyeramkan, bukan. Tapi bahasa takut adalah karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pakai bahasa yakhsha, khosyah, yakhsha, khosyah. Bahasa Arabnya dua, takut ada pakai khaufun, ada yang pakai khosyah. Kalau kita kepada Allah itu adalah takut, yang dalam bahasa Arab adalah khosyah. Takutnya adalah karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan takut yang kepada sifatnya, takutnya kepada makhluk, takut kelaparan, takut ancaman, namanya khaufun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di lanjutan ayat itu ada hadis tadi itu, yang pertama tadi itu adalah kemudian matas sa'ah, kapan itu kiamat. Kemudian baru Nabi menjawab mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, tidak ada yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya lebih tahu yang bertanya. Kemudian hadis itu kemudian dikatakan kalau begitu sampaikan kepadaku tandanya. Salah satunya saya sebutkan satu ya, karena sekarang pagi ini sebetulnya saya mau bahas iman kepada malaikatnya. Antalidal amatu rabbataha. Salah satu tanda kiamat besok-besok adalah ketika ada seorang budak melahirkan majikan. Oh ya napa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikan. Ini bahasa kiasan, bahasa majas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak menjadikan orang tuanya pembantu. Sudah terjadi. Banyak manusia dengan kesibukannya, anak-anak kita mungkin sibuk dengan pekerjaannya, anaknya dititip noneng mbai. Akhirnya orang tuanya, mbahnya kayak menjadi pembantu.
Itu kadang-kadang sampai nyentak-nyentak wong tua. Ini sudah mulai terjadi tanda-tanda yang kiamat sughra, kiamat yang kecil sudah mulai terjadi. Antalidal amatu rabbataha. Apa? Anak budak melahirkan majikan, anak menjadikan orang tuanya menjadikan pembantu, salah satunya. Ini jadi mungkin orang tuanya, mbahnya kasihan, kakek neneknya kasihan, tapi secara esensial sudah mulai terjadi. Manusia disibukkan dengan yang namanya dunia. Dan Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Banyak manusia ini sinang cinta kepada dunia yang berlebihan. Dan kita saya dengan jenengan ini masih ada hubbud dunianya, ini ada. Dan Allah bal tu'thirunal hayatad dunya, kaya kita ini mau hidup selamanya di dunia ini, padahal hidup ini sangat singkat. Coba jenengan sekarang umur berapa? Wis bayangkan nanti 63 meninggal. Misalnya kurang berapa tahun hidup kita. Dan sekarang umur manusia sekarang ini beda dengan zaman dulu. Dulu niku makanannya niku banyak yang baik-baik, sehingga kalau kita saksikan umurnya orang-orang dulu itu banyak yang sampai 63 itu banyak, artinya fisiknya lebih kuat daripada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kadang 40-50 sudah disambut dengan asam aurat asam urat, kolesterol dan lain-lain semuanya. Itu sudah disambut dengan itu. Fisiknya itu lebih lemah daripada dulu. Kita ini jarang menginjak tanah, Pak. Jarang menginjak tanah. Di rumah pakai keramik, keluar langsung sepeda motor, jalan masuk ke toko. Sudah jarang nginjak keramik. Artinya apa? Jarang jalan-jalan. jarang jalan kaki. Ya itu langsung ke, kalau dulu ke apalagi di Madura jarang ada kendaraan. Maka Jumatan menempuh berkilometer itu sudah biasa. Sekarang sudah pakai motor semua. Pakai fisik kita. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya fasilitas yang semakin baik itu akhirnya menjadikan kita tidak banyak beraktivitas. Dulu kalau mau pindah channel televisi itu kita duduk berdiri pencet tik, sekarang sudah pakai remote sudah. Orang lumpuh pun bisa, itu akhirnya Pak kita tidak bergerak, tidak bergerak. Hadirin rahimakumullah, mungkin saya pernah cerita, telur itu menetasnya ada dua. Telur itu menetasnya ada dua. Ada telur itu menetas dari luar, ada menetas dari dalam. Kalau menetas dari luar itu jadi telur dadar atau telur ceplok. Menetasnya dari luar. Tapi kalau menetasnya dari dalam, muncul kehidupan. Pitik menetas. Kenapa? Di situ ada gerak di dalamnya. Ada gerakan dari dalam, maka muncul suatu kehidupan. Kualitas juga sama. Sesuatu yang dibangun dengan kekuatan yang dari dalam akan lebih banyak manfaatnya daripada sesuatu yang sifatnya dibantu terus. Mau ini dibantu. Di sini juga terkadang orang tua dengan anak juga sama di situ. Anak yang sering dibantu itu sebetulnya melatih tidak mandiri. Maka sebetulnya membangun anak melakukan sendiri itu juga bagian dari melatih mandiri. Hadirin rahimakumullah. Maka umur kita sebetulnya sangat singkat sekali. Semua yang hidup pasti mati. Ini kita masuk pada rukun iman. Hadirin rahimakumullah. Di situ kembali lagi tadi habis di situ apa yang dikatakan iman, antu'mina billah wa malaikati, dan iman kepada para malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat ini adalah gampangnya Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan dari semua makhluk. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang banyak, salah satunya adalah manusia. Dan dalam mengatur manusia ini Allah mengatur makhluk lain.
yang di situ disebut malaikat. Dan malaikat ini ada yang ditugaskan oleh Allah berhubungan dengan manusia. Malaikat itu banyak sekali, cuman yang wajib kita imani hanya 10 yang wajib kita imani. Artinya begini, Allah dalam melaksanakan, dalam ingin melakukan tujuannya ini, Allah tidak melakukan turun langsung sendiri, tapi melalui para malaikat. Disinilah sebetulnya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak langsung turun langsung ngasih sampean uang, ini uang kamu, ini uang, tidak begitu. Tapi apa? Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk ngeladeni kita ini. Kenapa? Allah terlalu mulia untuk langsung turun memenuhi keinginan dan hajat-hajat kita. Makanya besok dikatakan juga dalam sebuah riwayat, salah satu nikmat terbesar adalah ketika Allah memberikan nikmat mengizinkan kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dengan sebegitu banyaknya nikmat itu, dalam sebagian riwayat dikatakan ketika nikmat itu sangat luas sekali di surga, diberi satu nikmat bisa melihat Allah, maka nikmat surga itu hilang semua rasanya, kalah dengan dahsyatnya diberi nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya orang-orang istimewa yang diberikan nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Allah itu di dunia ini tidak terlihat loh? Justru tidak terlihat inilah Allah semakin istimewa. Sesuatu itu kalau semua orang bisa melihat, berarti barang, kalau barang ini ya, maka barang itu tidak istimewa. Jangan lihat barang saja, yang berbungkus dengan yang tidak berbungkus lebih murah yang tidak ada bungkusnya daripada yang ada bungkusnya. Donat dengan Dunkin Donat itu beda. Barang yang dijual tidak ada bungkusnya, padahal bahkan terkadang diobral sangat murah sekali. Silakan dilihat, dicoba, boleh. Kalau tidak cocok boleh ganti yang lain, dicoba boleh, bahkan kalau nggak cocok bisa ganti yang barang murah. Tapi kalau Dunkin Donat tidak boleh buka bungkus, bahkan ada yang buka bungkus wajib beli ngoten. Nah, sama dengan kita manusia, wanita juga sama. Kalau ditutup auratnya menunjukkan kualitas isinya, ngoten. Jadi kalau dibuka auratnya, dibuka ya sama dengan donat di pinggir jalan nanti. Kenapa? Bahkan boleh dicuil, boleh, tidak cocok ganti yang lain. Itu benda. Makanya sesuatu yang istimewa itu sangat terbungkus dengan rapi. Artinya tidak sembarang orang bisa melihat, bahkan menyentuhnya tidak bisa. Sama bahasa sama di sini, jangan betul-betul disamakan. Artinya begini, Allah tidak mudah dinikmati, dilihat oleh sembarang orang. Makanya orang kafir tidak akan pernah merasakan nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bersyukurnya kita di dunia ini oleh Allah diciptakan ada, dan kita adanya beriman Islam dan bisa taat beribadah. Ini adalah ibadah, nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau nikmat iman ini adalah hal yang luar biasa, maka tidak akan terkalahkan dengan nikmat lain yang orang lain mungkin misalnya dalam hidupnya dia bergelimang harta tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah, apalagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang ada orang yang menyesali nasibnya, ya Allah, saya ini sudah ibadah, sudah begini, tapi kenapa rezeki saya kok macet? Misalnya ada sebagian orang yang hatinya berbunyi begitu, ya Allah, saya sudah beriman, ibadah saya sudah begini, tapi kenapa kok saya menyaksikan orang lain yang jarang ibadah, bahkan mungkin tidak beriman, kok nikmat hartanya lebih banyak? Maka rubah mindset kita itu, rubah hati kita itu, rubah bahwasanya keimanan kita ini lebih berharga dari harta dan isi, dan semuanya lebih berharga. Kenapa? Iman ini tidak ada harganya, Pak, sangat mahal sekali. Banyak terkadang orang yang di situ bisa jadi hafal Quran, tapi kalau hidayah Allah belum masuk, tidak mengantarkan dia kepada keimanan. Zaman sekarang ini sedang heboh Israel orang Israel melawan
Iran. Nah, Israel itu umatnya, salah satunya umatnya sampai pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa alaihis. Bayangkan Nabi Musa sampai datang Nabi Muhammad sampai sekarang masih belum beriman kan ngoten nggih. Artinya kalau dikatakan bahasa kitab suci Al-Qur'an, dia nututi kitab-kitab suci sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil, sekarang adalah Al-Quran. Makanya ya, alhamdulillah kita bersyukurnya kalau Bani Israel tetap namanya umat Muhammad. Semua yang yang lahir setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya umat Muhammad. Cuma kalau dilihat dari asal usulnya, Bani Israel nggih ngoten niku asal usulnya. Nabinya namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang sering dalam cerita itu bisa berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam cerita. Bertemunya seperti apa wallahu alam tidak diceritakan, tapi intinya Nabi Muhammad ini sering, Nabi Musa ini bahkan dalam cerita salat itu nyuruh Nabi Muhammad, coba Muhammad tanya, minta keringanan kepada Allah, jangan 50 salatnya, turunkan sampai 45 30 sampai tinggal ini. Kalau bukan Nabi Musa yang nyuruh mungkin maka kita sebetulnya punya hutang budi ya. Nabi Musa berjasa kepada kita ngoten. Kenapa? Karena dari yang 50 menjadi karena nabinya. Kalau nabinya bertanya kepada Allah ya seperti itu. Tapi kalau kita kalau umatnya ya pertanyaannya ya banyak merugikan ngoten nggih. Nah ini Bani Israel sampai zaman sekarang ya, artinya apa? Keimanan kita ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam Aqidatul Awam dikatakan wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu adalah alladzi bila abi wa tidak ada ayah dan tanpa ibu. Tidak tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi banyak yang makhluk yang tanpa ayah dan tanpa ibu. Salah satunya adalah para malaikat. Nabi Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada yang lahir pakai ayah saja, sinten? Ada yang pakai ibu saja. Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Ada ulama mengatakan ada yang ayah saja tanpa ibu, sinten? Ibu Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tapi ibu-ibunya jangan bilang ke bapaknya mama begitu. Jadi maksudnya secara asal usul Ibu Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian ditiuplah kemudian menjadi Ibu Hawa. Jadi jodoh itu tulang rusuknya dipuklek, dipotong satu kemudian dilempar. Kalau jauhnya kemana, ke Probolinggo berarti jodohnya di sana. Dibuang ke Jakarta ya jodohnya ada di sana. Pas dilempar mantul ke tembok pecah jadi 4. Nah, gua bojone tadi papat. Loh, katanya jodoh perempuan itu katanya tercipta dari tulang rusuk. Terus kalau istrinya 4 berarti sing dipuklek papat boten. Ndak papat, tetap satu juga nggih. Tetap satu, cuma ketika dilempar kebentur sesuatu pecah jadi 4. Ngaten. Nah ini apa namanya guyonan mawon. Jadi wallahu alam, intinya memang semuanya takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi tentang malaikat. La bi wala wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Tidak makan dan tidak minum. Semua malaikat disetting oleh Allah sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan langsung dikerjakan, yang tidak diperintahkan pasti tidak akan dilakukan. Makanya urusan ketika hamba tobat itu yang berhak mengabulkan, menerima tobatnya tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya pelaksana. Ya Allah, ini diterima panda tobatnya ya Allah. Pada akhirnya adalah keputusan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk selalu beristighfar. Memang malaikat cuma ya Allah
ini secara rumus masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Ya Allah secara rumus ini masuk surga, ya sudah masuk surga. Pakai rumus saja, pakai rumus saja. Jadi dengan bahasa rumus, misalnya ada bos, ada karyawan, kemudian ada orang datang, bosnya bilang yang baik kasih sekian, yang tidak baik kasih sekian. Ya ini karyawan ini tinggal melaksanakan saja. Tapi terkadang ada orang-orang pilihan yang oleh Allah, misalnya bos bahasa di sini diberi kebijakan yang berbeda daripada yang lain. Mungkin saja ada amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ada sebuah cerita nih, mungkin ada sebuah cerita nih, ada orang membunuh sampai 99 kali. Kemudian dia tanya kepada seorang tokoh agamanya, kemudian ditanya, apakah kalau kiranya saya bertobat, ini dalam sebagian ini dikatakan masih belum beragama Islam, bertanya kepada seorang pastor semacam begitu, apakah bisa saya ini kalau tobat diterima tobat saya oleh Tuhan saya. Kemudian dikatakan, apa dosa kamu? Pertamanya dia menjawab, semua dosa diampuni oleh Tuhan. Apa dosa kamu? Saya membunuh 99. Terlaknat kamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kemudian dijawab, akhirnya apa? Yang ditanya dibunuh juga, jadi genap menjadi 100. Akhirnya dia jalan berkelana lagi, bertanya lagi, ketemu dengan tokoh muslim. Kemudian tanya, saya melakukan pembunuhan 99, kemudian nambah 1 jadi 100. Kiranya kalau saya bertobat, kiranya diterima atau tidak oleh Tuhanku. Kemudian dikatakan, dijawab oleh orang ahli hikmah di sini, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mau mendekatkan diri bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah. Allah akan mengampuni semua dosanya. Kemudian orang ini syaratnya apa? Dijawab, kamu keluar dari tempat yang di tempat kamu banyak kemaksiatan, pergilah ke tempat yang lain yang di sana banyak amal orang-orang soleh, dan beramal soleh di sana. Artinya hijrah dari tempat yang tidak baik menjadi kepada tempat yang lebih baik lagi. Akhirnya apa? Orang ini melakukan itu, keluar dari desanya, berjalan menuju ke tempat yang dituju. Nyampe di tengah niku meninggal. Rebutan malaikat yang membawa harusnya ke neraka dengan malaikat Rahman itu berdebutan, ini orang saya, menurut saya ini dia ahli surga. Kenapa? Karena dia sudah perjalanan taubat, siapa tahu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bilang, oh enggak, ini seumur hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, ini tidak mungkin menjadi ahli surga. Kemudian dijawab, kata malaikat ini lapor kepada Allah, bagaimana ya Allah nasib kedua orang ini? Dijawab oleh Allah, dihitung. Kalau jarak dia meninggal lebih dekat kepada tujuannya, berarti dia ahli surga. Tapi kalau lebih dekat daripada tempat asalnya, berarti tempat maksiat, berarti dia ahli neraka. Setelah dihitung, ternyata 1 langkah lebih dekat kepada tujuannya, ahli surga. Dalam sebagian riwayat dikatakan sebetulnya orang ini meninggalnya pas di tengah, tapi karena Allah ingin mengampuni, maka Allah dekatkan tujuannya menjadi lebih dekat dengan orang ini. Hadirin rahimakumullah, itulah pengampunan Allah bagi seorang hamba yang selalu datang kepadanya. Makanya ada sebuah hadis mengatakan, idza qarrabal abdu dhira'an, apabila ada seorang hamba mendekat kepada satu dira, qarrabtuhu shibron, shibron 1 jengkal, maka qarrabtuhu diraan. Kata Allah, kalau ada orang, pakai hadis qudsi ini, kalau ada seorang hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepada dia 1 dira, aku akan lebih dekat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah seperti yang kita ketahui adalah mengantarkan wahyu atau risalah-risalah kepada para nabi. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang kita ketahui, tapi sebetulnya tugas malaikat Jibril niku banyak.
Loh kalau sekarang nggak ada nabi, lalu apa tugas malaikat Jibril? Nah, kan ngoten, ada yang bertanya ngoten, mau mosok lunggu-lungguan mantuk-mantuk lah kak lapo-lapo ngoten nggih. Ternyata malaikat Jibril itu banyak tugasnya, itu hanya dikatakan tugas besarnya, dan pada saat itu ketika masih ada zaman para nabi. Di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini warruh, arwah di sini katakan para malaikat Jibril. Tiap malam malam atau di malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka turunlah malaikat Jibril dengan semua para malaikat, dan malaikat ketuanya adalah malaikat Jibril. Semua malaikat dikomandani oleh malaikat Jibril pada Lailatul Qadar itu turun ke bumi. Dan di situ dikatakan kalau orang yang menjumpai Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Okay? 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun. Makanya salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar adalah katanya malamnya terlihat cerah. Kenapa? Pancaran nur para malaikat yang hadir, yang datang turun pada saat itu cerah sekali. Nge. Salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Untung Lailatul Qadar ditaruh 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi di saat kita sudah mulai malas ngaji, tadarusnya sudah mulai malas, waktunya cari baju lebaran, ngoten nggih. Biasanya kalau malam awal-awal Ramadan, semangatnya luar biasa, maka Allah kasih Lailatul Qadar di akhir bulan. Kenapa? Wis Ramayana napa ngaji tadarus napa salat. Ngoten niku. Kalau Lailatul Qadar ditaruh di awal, semangatnya tambah habis di akhir Ramadan nggih. Makanya ditaruh di, kenapa? Lomba itu menangnya di akhir, bukan di awal. Jenengan di awal menang tapi di akhirnya kalah, nyampe finish berarti kalah. Jadi menangnya niku di akhir. Hadirin rahimakumullah. Itu malaikat pertama, malaikat Jibril, tugasnya salah satu tugas utamanya adalah mengantarkan wahyu, tapi lebih dari itu termasuk yang memberi ilmu itu juga bagian salah satunya, yang mengantarkan ilham dan lain-lain adalah sekarang salah satunya adalah malaikat Jibril. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semua orang yang diberi keimanan dan salah satunya adalah orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya bahas kepada santri, walladzina utul ilma, diberi ilmu, diangkat derajatnya. Artinya apa? Ilmu itu adalah pemberian. Belajar niku usaha. Ini pakai hakikat loh nggih. Kalau saya bilang kepada murid santri, saya bilang, maka bagaimana? Level pertama belajar dapat ilmu. Semakin tekun belajar, semakin engkau mendapatkan banyak ilmu, banyaklah membaca dan lain-lain. Tapi kalau pakai hakikat tidak begitu. Walladzina utul ilma darajat. Belajar itu usaha, hasilnya dari Allah. Kalau pakai hakikat ya begitu semua nanti. Cuma kita kan tidak langsung harus pakai hakikat. Kita sholat usaha, ibadah juga usaha ridha dan surga semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian dibalik, kalau begitu ya kita tinggal nunggu dari Allah saja, tidak usah usaha. Itu salah. Kewajiban kita, nih anak saya kan mondok, saya kasih doktrin, kewajiban kamu di sini belajar, menghormati guru, taat pada peraturan. Pandai ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kewajibannya hanya belajar saja. Kamu cukup belajar setekun mungkin, hormati gurumu, taati peraturan. Sisanya apa yang nanti engkau dapatkan itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya bilang kepada santri, terkadang seseorang harus punya amalan istimewa, punya amalan rahasia. Di saat orang semua tidur, engkau mungkin bisa bangun malam bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu dan lain sebagainya. Inilah amalan rahasia yang terkadang tidak semua orang tahu. Sering saya kasih motivasi.
Misalnya terkadang menjumpai seseorang di pondok kok kayaknya amalnya biasa-biasa saja, tapi ketika sudah selesai berhenti mondoknya kok menjadi orang yang sukses. Bisa jadi orang yang seperti ini punya amalan istimewa. Kita pun juga begitu. Mungkin kita bapak-bapak ibu-ibu malam-malam sempatkan bangun malam jam 2 jam 3 sholat malam, punya amalan yang di situ mungkin manusia yang lain tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal itu kita punya harapan besar besok di hadapan Allah, dosa kita diampuni dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Napa malaikat Mikail? Malaikat yang membagi rizki. Jadi bukan Allah yang ngasih langsung, tapi ada malaikatnya, petugasnya. Jadi kalau pakai bahasa petugas nanti banyak semua akhirnya. Allah melalui malaikat nyuruh membagi rizki. Ketika kita pakai bahasa manusia, sesama manusia yang kaya itu juga bagian dari panitia rizki. Ketika orang kaya bersedekah kepada orang miskin, oh kata orang miskin, rizki saya dari Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril melalui orang kaya, dari orang kaya ini diberikan kepada saya.